Ya, di segmen awal kita sudah berbincang dengan Dokter Karina yang juga terkait dengan terapi AAPRP yang sudah banyak beredar di media sosial, dan di awal kita juga di segmen awal kita sudah jelaskan kira-kira terapinya seperti apa, mekanismenya, dan memang legalitasnya sedang dibangun seperti itu karena sedang memasuki tahap uji ketiga. Dan yang menarik adalah bahwa ada harapan untuk kita semua bagaimana terapi ini bisa banyak nantinya, kalaupun terwujud bisa membantu banyak orang. Namun lagi-lagi perkembangannya, ya, COVID-19 sangat dinamis, semuanya harus melalui proses terlebih dahulu bagaimana kita nantinya apapun yang diberikan untuk masyarakat itu yang sudah final test terjamin seperti itu. Dan di segmen ini saya akan berbincang dengan Pak Melky Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI yang kebetulan kemarin di segmen awal kita sudah simak bersama bagaimana Satgas Covid juga dari DPR sudah berkunjung ke klinik atau labnya Dokter Karina, dan saya akan coba berbincang dengan Pak Melky. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom call. Pak Melky, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, salam sehat, Pak. Salam sehat. Ya, Pak, bicara mengenai kunjungan Pak dengan ke kliniknya Dokter Karina, seperti apa Pak update-nya? Ya, memang kemarin kami pergi ke tempat Dokter Karina ya. Baik. Dari Satgas lawan COVID-19 DPR RI, dipimpin oleh Pak Sufmi Dasko Ahmad, dan kami dari berbagai fraksi, berbagai komisi. Baik. Melihat langsung dan juga mendengarkan presentasi dari Dokter Karina terkait dengan pola AA-RPV yang dikembangkan. Dan secara sederhana dari penjelasannya Dokter Karina kami bisa memahami. Ya. Nah, inilah salah satu yang selalu kami senang dalam sebuah proses perjalanan kami ketika mengecek berbagai tempat ini adalah kami mendapatkan semacam pengetahuan atau informasi baru bahwa ternyata dalam kondisi seperti saat ini itu selalu ada ilmuwan-ilmuwan yang mencari bagaimana cara membantu penanganan COVID dengan cara yang lebih efektif, lebih murah, dan tentu lebih terjangkau dan lebih aman bagi kita semua. Okay. Dari penjelasan Dokter Karina paling tidak penjelasannya adalah melalui pola AA-RPV ini, trombosit darah kita itu yang dipecahkan, kemudian diambil beberapa item yang berguna untuk bagaimana meredakan badai sitokin tersebut, ternyata cukup efektif membantu pasien, terutama yang masuk kategori kritis dan juga berat itu. Berat, iya. Baik. Dari sekali lagi kan kami bicara data ya, dari data yang disampaikan kepada kami kemarin itu ternyata dilihat bahwa untuk pasien kritis itu ternyata cukup baik karena bisa mencegah fatalnya pasien menjadi meninggal itu cukup tinggi, bisa hampir setengahnya. Dan untuk pasien yang kategori OTG ataupun ringan sedang itu justru pengobatannya lebih simpel dan relatif semuanya sembuh ya. Oke. Pak Melky, kita bicara temuan ini, ada harapan seperti itu dan teman-teman dari DPR sudah berkunjung. Lalu support atau bentuk dukungan seperti apa Pak yang disiapkan untuk terapi ini atau masa depan dari temuan ini? Ya, kalau kami sendiri dari DPR RI tentunya akan memberikan dukungan terkait dengan fungsi dan tugas kami dalam fungsi anggaran, dalam fungsi pengawasan, dalam fungsi memberikan semacam regulasi ya. Oke. Nah, terkait dengan yang sudah kami lakukan kemarin, paling tidak kami diskusikan ada beberapa hal yang memang perlu dibantu oleh DPR RI, khususnya kami di Komisi 9 tentang pola pengobatan metode AA-RPV ini yang tentu juga menjadi salah satu terobosan baik dalam penanganan COVID. Kami paling tidak akan membantu Dokter Karina untuk bisa memastikan yang pertama bahwa uji klinis tahap 3-nya berjalan baik dan memang terbukti bahwa pengobatan ini bisa dipakai untuk pengobatan COVID. Yang kedua, sambil uji klinis tahap 3 bergerak, kami akan membantu agar proses perizinan dari Dokter Karina terkait dengan apa-apa yang dibutuhkan untuk pengembangan dan juga nanti apabila sudah selesai uji klinis tahap 3 bisa disebarluaskan, bisa diteruskan kepada masyarakat yang membutuhkan, akan kami bantu juga di situ. Oke. Sehingga pengobatan ini nantinya bisa dipakai secara massal, digunakan oleh berbagai rumah sakit, termasuk juga oleh para pasien yang ingin mendapatkan model pengobatan dengan pola seperti ini dan juga dengan pilihan dari para tenaga medis kita, terutama para dokter. Baik. Kalau kita bicara tujuan pemulihan kesehatan nasional dan juga anggaran Pak, apakah
ya mungkin terlalu dini untuk saat ini karena kita tadi masih melihat ini di fase ketiga, legalitas semuanya masih dibangun seperti itu. Kalau dari harga sendiri, apakah mungkin suatu saat nanti ketika ini sudah melalui uji klinis yang sepatutnya, harga, saya tadi sempat ngobrol dengan Dokter Karina, untuk saat ini memang di bawah 5 juta. Apakah ada plan bahwa nanti DPR juga akan melihat harga ini yang lebih logis atau mungkin memang bisa untuk terapi massal masyarakat yang membutuhkan secara gratis? Kalau pengobatan sendiri sih kalau kita lihat ya pengobatan COVID hari ini, itu rata-rata itu pengobatannya itu pasti puluhan juta kalau kita lihat ya. Jadi kalau kami lihat data yang juga disajikan pemerintah, rata-rata pengobatan pasien COVID itu angkanya pasti puluhan juta rupiah. Baik. Bahkan ada yang sampai ratusan juta rupiah, Betul. Walaupun juga tentu tidak semuanya ditanggung oleh pemerintah. Jenis obat tertentu misalnya ya Mas ya, Actemra misalnya, ataupun misalnya Gamaras itu cukup mahal. Baik. Dulu Avigan itu bisa belasan juta atau puluhan juta, sekarang sudah lebih murah setelah Favipiravir, nama generiknya mulai diproduksi dan juga dihasilkan olai berbagai pabrik dalam negeri dan itu juga dibolehkan lebih murah saat ini. Jadi pengobatan COVID sendiri memang tidak murah ya, puluhan juta ya, atau bahkan ada yang sampai ratusan juta, sehingga sekali lagi apapun jenis pengobatan yang muncul ataupun dihasilkan dari berbagai macam penelitian anak bangsa, harganya relatif murah. Saya sebut atau tadi 5 juta itu masih relatif murah karena kalau memang itu juga bisa membantu menyembuhkan, tentu lebih baik lagi karena masih membuat pengobatan COVID lebih mudah dan lebih murah dibanding yang kita alami sekarang. Karena memang ya tadi masih temuannya masih baru, jadi memang semuanya masih tadi ingin masuk ke tahap fase ketiga dulu, lalu kita nanti lihat perkembangannya. Tapi kalau bicara harga mungkin ya kalaupun nanti bisa, mungkin ada subsidi seperti itu Pak Melki, karena tidak semua masyarakat mungkin mampu di angka 5 juta ya. Mungkin itu harapannya. Ya sekarang ini Mas, sekarang ini kan pengobatan COVID kan memang dibayar pemerintah. Iya, betul. Jadi kalau kita ketahui bersama itu pengobatan COVID hari ini itu pemerintah bayar seluruh loh. Jadi saya dulu waktu masuk kena COVID itu, saya juga kaget tuh waktu saya mau bayar itu tidak boleh bayar, itu pemerintah yang bayar. Jadi seluruh pengobatan COVID hari ini itu dibayar oleh pemerintah, kecuali tadi itu kayak obat Actemra Gamaras itu karena mungkin relatif mahal, itu pemerintah tidak bayar. Tapi seluruhnya pengobatan COVID hari ini itu kita dibayar pemerintah. Baik. Itu harganya rata-rata tuh puluhan juta itu satu orang kalau masuk rumah sakit. Baik, Pak Melki, kalau bicara target nih, kita tahu ini ya tadi semuanya dalam proses. Apakah DPR sendiri dan kemarin pembicaraan dengan Dokter Karina seperti apa targetnya agar ya kalau bisa cepat kenapa tidak seperti itu? Karena ini banyak membantu orang. Ya. Kami juga tentu ingin mendukung agar proses ini lebih cepat, lebih baik. Tapi tentu sebagaimana juga kita juga mendukung berbagai macam obat alkes dalam negeri ya. Kami Komisi 9 ini sebagai informasi, kami mendukung Genos ya, walaupun sekarang ini mungkin Genos perlu diperbaiki atau disempurnakan lagi. Kami mendukung vaksin merah putih yang dikembangkan oleh 6 institusi, baik itu kampus maupun lembaga penelitian. Kami mendukung vaksin Nusantara yang dikembangkan oleh Pak Terawan dan juga timnya. Kami mendukung sekarang Dokter Karina yang membuat AARPV ini. Kami dukung semuanya, sejauh ini juga kalau memang butuh anggaran juga kami dorong anggarannya diberikan. Dan kalau memang ada hal-hal yang perlu dibantu terkait regulasi pun juga kami dorong untuk regulasinya juga mempermudah, tapi tetap dengan kaidah ilmiah sehingga nanti tetap semuanya ini bisa diproduksi massal, diberikan dan aman dan berkhasiat bagi kita semua. Ya, karena kita tadi ini bicara medical treatment, semuanya memang harus melalui tahap tadi ya Pak ya, kita tunggu saja. Semoga nanti lulus tahap fase 3 dan juga perizinan semuanya bisa dilaksanakan. Pak Melki, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah berkunjung kemarin ke klinik Dokter Karina, karena kita juga rakyat ingin sesuatu yang tadi ada tujuan kita pemulihan kesehatan nasional ya. Terima kasih Pak Melki, salam sehat, selamat bertugas kembali. Selamat malam, salam sehat buat kita semua. Baik, amin. Selamat malam. Ya, demikianlah segmen kedua Indonesia Bicara, kita akan kembali setelah jeda berikut.